iblis. Ya, karena hanya iblis yang mengajarkan kemudian untuk mempertuhankan makhluk yang terkutuk. Agama Yahudi tidak menyembah makhluk, Kristen menyembah makhluk. Hanya iblislah yang ingin menyamai Tuhan. Para nabi termasuk Yesus mengajarkan menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16, Al-Quran Al-Isra ayat 43. Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan kabira. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang terhina yang dikatakan oleh manusia. Luhur dan agung tidak ada bandingannya. Jadi saya rasa tidak ada perlawanan dari Pak Pipo, sehingga Pak Pipo hanya nyerocos ke sana kemari, tidak membantah kalau sebenarnya Kristen itu menyembah sosok terkutuk. Ya, saya kasih kesempatan ketiga kepada Pak Pipo, kalau tidak saya turunkan karena tidak ada perlawanan. Silakan. Dari awal saya uraikan dan saya arahkan tadi yang Anda bacakan di Galatia terkutuk. Sebenarnya Anda lah yang terkutuk. Anda benar-benar terkutuk. Karena Anda menguraikan dari Alkitab, lalu Anda simpulkan, di Alkitab dikatakan barang siapa yang menguraikan atau menjelaskan Injil tidak sesuai dengan Alkitab, dengan Bibel, maka Anda salah satu yang terkutuk, bukan orang Kristen, betul. Dengan kata lain, saya melihat Anda itu kayak umur 2 tahun. Cara bicara Anda sebenarnya, maaf ya bro, nggak lebih Anda saya bicara tentang Anda selalu sering tidur di siang bolong. Bahkan Quran dan hadis Anda pun tidak ada arah dan edukasi yang Anda jelaskan. Pembelian Anda di dalam apa yang Anda hidupkan, apa di dalam pemikiran dan akal Anda. Saya pikir Anda, sekali lagi saya katakan kepada Anda itu kafir. Anda tidak bisa berdiri di dalam hidupmu. Apa di dalam hidupmu, apa yang Anda uraikan menjadi mendorong Anda lebih baik. Bukan itu tujuan Anda. Anda bangga di dalam pengetahuanmu yang picik dan kerdil itu. Bagi saya uraikan tadi tentang firman Tuhan di dalam Alkitab saya. Lalu Anda katakan terkutuk, kutuk, setan, hantu bulau, kuntilanak, gondoruo, setan itu tidak bisa Anda uraikan. Bagaimana Anda menjelaskan setan? Mungkin Anda setannya barangkali. Coba Anda jelaskan bagaimana menurut Al-Quran dan yang Anda uraikan. Saya hanya sekedar bertanya, setan bisa muslim, setan bisa beriman. Coba Anda jelaskan dulu bagaimana itu. Kalau memang itu, kalau salah, luruskan. Bagaimana cara Anda menjelaskan itu kok bisa setan? Di dalam Al-Quran Anda, kalau salah Anda luruskan. Saya tidak memahami Al-Quran dari awal, sampai sekarang ini. Saya tidak pernah memahami Quran dan hadis Anda. Dan saya tidak pernah menyimpulkan, hanya bertanya. Dikatakan tidak dijadikan manusia dan jin hanya untuk menyembah. Kalimat ini Anda jelaskan. Apakah Tuhan itu kurang kesembahan? Maka dipastikan Dia menciptakan manusia dan jin supaya ada untuk menyembah Dia. Karena cara menyembah pun uraian Anda entah kemana-mana. Anda ke utara, ke selatan, menyembah. Cara menyembah, apa yang Anda hidupkan, uraian kata-kata dan kalimat Anda, secara kejujuran Anda, kepada apa yang Anda peroleh dari ajaran yang Anda tahu, bahwa itu, berbakti Anda kepada itu, dan turut yang diuraikan itu, udah menyembah itu bro. Bukan harus, sekali lagi saya katakan, berdiri, jongkok, menyanyi, bukan itu arti menyembah. Menyembah itu, moral Anda, penjelasan Anda, cara berpikir Anda, ada edukasi, ada konteks dan teks, apa di dalam hidup Anda. Itu cara menyembah kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Level Anda dengan saya tidak ada relevansinya. Anda saya pikir
Saya anggap Anda itu umur 2 tahun lah, belajar merangkak, belajar bicara. Karena paparanmu, penjelasanmu mengandung dosa dari Alkitab. Kalau Anda jelas itu menguraikan itu, Anda bawa hidup Anda, menarik dosa ke dalam hidup Anda. Tapi sangat disayangkan, kau tarik lagi orang lain berdosa dengan sesuai pikiran nakalmu yang picik dan kerdil itu. Selalu mengatakan orang Kristen salah menyembah Anda itu kafir. Karena Anda tidak bisa jelas apa yang Anda sembah. Silakan. Ini masih pelan-pelan, ini masih 25%, belum saya gas Anda. Menangis bomba biasa saya buat, tapi saya akan edukasi dan terarah pembicaraan saya. Silakan. Oke. Jadi tidak ada perlawanan, tidak ada bantahan kalau yang digantung di salib itu adalah makhluk terkutuk dan itu adalah sembahannya Pak Pipo. Teman-teman, kita lihat bagaimana Pak Pipo mencoba untuk kuat, padahal sebenarnya hatinya sudah mulai menangis. Sekali lagi saya katakan bahwa di dalam Islam yang terkutuk itu iblis. Di dalam pengajaran orang Yahudi, iblis itu posisi yang terkutuk. Bahkan Yesus mengatakan iblis itu adalah makhluk kutuk. Tetapi Paulus sebagai pendiri agama Kristen itu mencoba untuk melantik yang terkutuk ini sebagai sembahannya pengikutnya. Makanya Kristen ini menyembah yang terkutuk ini dengan alasan dosa-dosa mereka itu diampuni oleh si kutuk. Ini poin. Kalau di Islam pencipta langit dan bumi itu maha mulia, tak ada bandingannya. Pencipta langit dan bumi itu maha suci, subhanahu wa ta'ala, dan maha tinggi. Dan juga itu adalah sifat yang digelari kepada pencipta yang disembah oleh orang Yahudi. Yesaya 5 nomor 16. Amma yaquluna uluwan kabira. Jadi Allah itu maha agung, tidak ada bandingannya, maha agung, maha tinggi, maha perkasa. Sedangkan sekali lagi yang disembah oleh Pak Pipo ke gereja, jingkrak-jingkrak menurut dia tadi, jongkok, duduk, berdiri, jongkok, duduk, berdiri, salto, kayang, tari balet, itu adalah sosok yang digantung terkutuk di atas salib. Bangga Pak Pipo itu, bangga sekali dia, senang kali dia. Padahal sudah diajarkan, yang terkutuk itu iblis. Yang terkutuk itu iblis, yang dikutuki oleh Tuhan itu iblis. Di dalam kitab Kejadian 3, iblis itu digambarkan seperti ular berjalan dengan perut. Ini Pak Pipo sebentar lagi dia jalan dengan perut. Karena kita lihat bahwa di dalam Bible yang dikutuk itu iblis. Terkutuklah engkau akan berjalan dengan perutmu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus atau orang yang digantung di atas salib. Tak ada penyangkalan di situ, nggak ada penyangkalan. Malah lari ke jin, malah lari ke setan. Iblis terkutuk, jin terkutuk, tidak. Kalau mereka kemudian taat kepada Allah, ya tidak terkutuk. Sedangkan yang menjadi iblis di dalam Kristen itu malaikat, lebih parah lagi. Kalau di Islam yang menjadi setan itu adalah jin. Jin yang menjadi setan. Kalau di Kristen malaikat yang jadi setan. Ya kalau saya sih lihatnya ya Pak Pipo yang jadi setan. Kenapa? Karena Pak Pipo menyembah kepada makhluk yang terkutuk. Sekali lagi saya katakan, pencipta langit dan bumi itu maha suci, mustahil terkutuk. Sedangkan yang disembah Pak Pipo di gereja sambil tari balet, itu adalah sosok yang mati terkutuk. Dengan kata lain, Pak Pipo adalah penyembah makhluk terkutuk. Demikian. Anda nafsu dan pikiranmu bicara. Anda retorika, lalu Anda halusinasi tentang hidupmu. Saya merasa kasihan melihat Anda. Retorika Anda jelaskan
nafsu yang bicara. Maka dengan demikian Anda itu, bro, sebenarnya apa yang Anda uraikan itu semua berpaling kepada Anda. Itu penderitaanmu. Tidak dibantah Anda katakan. Karena kita masuk tentang diskusi yang kita uraikan, bukan diskusi. Sebenarnya Anda itu bukan diskusi namanya. Anda menimpulkan karena Anda tidak bisa berdiri dan hidup di dalam apa yang Anda imani. Lalu Anda akan berporos, akan datang kepada orang lain. Anda tidak bisa berdiri secara tegap uraian Anda di dalam hidup Anda. Karena edukasi yang Anda uraikan itu di dalam hidup Anda tidak bisa barangkali, maka Anda memerlukan apapun itu. Lalu Anda katakan tentang setan tadi, maka setan pun kamu nggak mengerti atau mengerti. Kalimat yang saya uraikan tadi, tidak kuciptakan manusia dan jin hanya untuk menembak, ini menembak. Kalau dari kalimat ini mungkin saya salah luruskan. Bagaimana dia kalau tidak diciptakan jin dan manusia? Apa Tuhan itu? Tuhan Anda itu tidak ada untuk disembah? Dari kalimat itu, bagaimana Anda menyembah Tuhan Anda? Cara gimana? Anda jelaskan supaya Anda boleh cerdas sedikit. Jangan picik dan kerdil. Bagaimana setan itu menyembah? Coba jelaskan setan itu bagaimana, iblis itu, setan itu, atau iblis itu, atau jin. Anda katakan cara menyembah. Edukasi dan paparan Anda yang Anda uraikan, saya katakan sekali lagi pada Anda, hanya orang-orang yang tidak mengerti tentang hidup yang mau mendengar Anda bicara. Karena Anda retorika, kebohongan, penipuan, lalu hampa. Anda itu hidup, halusinasi menguraikan sesuatu. Kalau kita masuk kepada materi tentang firman Tuhan, Quran dan hadis, Alkitab, atau Bible, tidak ada yang mau kita diskusikan terhadap penjelasan Anda. Lalu Anda katakan setan pun bagaimana menurut Quran Anda, menurut hadis Anda, atau jin, kamu tidak memahami. Anda jelaskan dulu sedikit, paling tidak ada secara garis besar. Maka saya akan uraikan jin dan setan atau hantu bola kuntilanak di dalam Alkitab. Baru kita masuk diskusi yang akan kita pahami dua sisi ini. Jelaskan dulu bagaimana jin menembak, bagaimana manusia menembak. Di mana kebenarannya? Kalau ada kebenarannya, uraikan, paparkan supaya Anda jangan retorika, jangan pembohong dan pembual di dalam narasi Anda. Ini hampir 30%, belum sampai 50 saya diskusi dengan Anda. Anda bisa saya buat 10 menit tumbang, tapi saya tidak akan mau itu lagi, karena kemarin ini akan saya pelihara sementara dulu supaya ada edukasi. Silakan. Baik Ferguson, jadi Anda tidak sedikit pun membantah data di dalam Bible Anda kalau Anda itu menyembah sosok yang terkutuk. Kristus telah Anda menebus jelaskan dulu Kristen. jin. Anda jelaskan dulu jin. Jin itu gimana nembak, manusia cara menembak. Supaya kau menembak itu gimana cara Anda menembak Tuhan Anda supaya Anda tahu atau ngerti barangkali. Silakan. Jangan kemana-mana kau. Baik Ferguson. Jadi begini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku Tuhan Allah tidak menciptakan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi ada perintah kepada jin untuk beribadah, ada perintah kepada malaikat untuk beribadah. Cara beribadahnya tanya kepada jin, tanya kepada jin. Karena perintah tapi itu datangnya bukan kamu jinnya, bukan saya. Saya bukan jinnya, saya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Saya adalah manusia, insa, manusia. Sedangkan Anda adalah penyembah makhluk terkutuk. Gitu Ferguson. Jadi ketika jadi kalimat yang mengatakan tidak kuciptakan jin hanya menembak, kenapa diuraikan itu? Anda nggak tahu cara wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi iblis tadinya itu adalah makhluk yang suci. Sebelum Adam dicipta,
iblis itu adalah makhluk yang taat kepada Tuhan. Bahkan orang Kristen menyebutnya malaikat. Cara menyembahnya, cara menyembah jin itu tanya gimana? kepada jin. Langsung ke jin tanya. Kan kamu jin ya. Jangan nyerang pribadi, Ferguson, nggak bagus. Nah, jadi gini, ketika Anda mencoba mencari pelampung di Islam terkait dengan jin, Bukan pelampung, ngapain Anda retorika? Anda uraikan retorika, Anda berretorika, Anda menghayal. Itu Anda tidak akan halusinasi. pernah bisa menolong Anda. Kenapa? Karena terbukti. Jadi kenapa saudara dikatakan adalah menembak? Jin itu menembak, cara jin itu menembak gimana? sama seperti kalian. Bukan sama. Anda makan uraikan anjing, dulu, jelaskan makan dulu. tikus, makan balau, Tidak makan kuciptakan jin dan manusia hanya kepada untuk berhala-berhala. menembak. Bagaimana jin itu menembak, bagaimana manusia menembak? Beribadah menyembah kepada Allah itu melalui ajaran para nabi. Sedangkan jin itu adalah makhluk gaib. Contohkan, kamu menembak Tuhanmu. Gimana cara menembak Saya Tuhanmu? menyembah sama seperti Yesus, sujud, berdoa dan seterusnya, sama seperti Yesus. Tidak jingkrak-jingkrak, tidak tari balet. Kalau Pak Ferguson ini kan kalau di gereja tari bebek. Anda itu kadang-kadang begini bro. Diam dulu, ini giliran saya daripada Anda saya turunkan. Anda udah berumur, tapi bicaranya nggak lebih dari bayi. Tadi katanya saya baru kelas 2 SD. Jangan jilat ludah Anda sendiri karena panik. Jadi saya simpulkan, Saudara Ferguson. Saya simpulkan, Saudara Ferguson. Diam dulu kau, Jorbang, Gumang, maaf, Juma. Anda uraikan dulu tentang Anda menembak Tuhan Anda, jin bagaimana menembak. Kalau kamu tidak bisa uraikan kami menembak, menyembah kepada hakikat pencipta yang maha suci, maha tinggi. Itu kesimpulannya. Cara penyembahan maha nanti tinggi, kita maha bahas. suci, siapapun mengerti. Baik Cara engkau dan penyembahan ngerti itu nanti kita kata-kata bahas. kalimatmu. Bukan tema itu yang sedang kita bahas. Iya, ini kan menembak Kepanikan katakan Anda tadi. jangan Ini Anda tunjukkan di sini, Saudara Ferguson. Cara menembak menurut hidup Anda, menurut uraian Anda. Bagaimana Yang cara Anda disembah, menembak Tuhan sembahan Anda? yang mulia yang sedang kita bahas ini. Bukan cara beribadah. Jangan lari, Kalau Anda Ferguson. katakan hanya retorika jadi pembicaraan. Oh, tidak bisa dong. Tuhan saya subhanahu wa Kau ta'ala ciptakan Tuhanmu, maha suci, caramu maha menembak, tinggi. Itu supaya Tuhan saya. derajat Tuhanmu dengan Anda pahami. Saya pun memahami, paling tidak dapat edukasi dari Anda. Kenapa Anda tidak Cara membahas Anda tentang menembak. Tuhan Anda yang terkutuk itu? Kenapa? Cara menembak Anda. Jangan Gimana cara menyembah. Karena Anda menarik itu. Yang Gimana Anda cara sembah menembak? itu adalah makhluk terkutuk. Kenapa Anda nggak sembah? Jelaskan dulu cara Anda menembak. Bagaimana Tidak ada Anda cara menyembah yang sedang kita bahas di sini. Tidak, kita sedang bahas di sini. Yang kita bahas di Anda sini enggak. sembahan. Anda Sembahan dari dulu mulia versus botol-botol sembahan nggak ngerti terkutuk. nggak apa yang Anda uraikan. Maka dengan demikian Bro Juma, Anda Ferguson, hidupkan dulu sesuatu Anda edukasi cuman tentang modal Anda mulut. menjadi orang lain mendengar Anda. Ferguson, Anda cuma modal mulut. Banyak keluar-keluar. Congor Jum- Anda kebanyakan makan congor babi. Nah, begini inilah Jum, Anda, ini Ferguson. inilah yang Homang, kita bahas, Homang, Ferguson. Homang. Justru itu kau Ferguson, Homang, yang kita bicaramu nggak bahas ini bagus. adalah Tuhan yang mulia versus Tuhan yang terkutuk. Iya, mulia yang Anda katakan dari Uraian saya sudah jelas. Subhanahu wa ta'ala jin itu menembak gimana cara jin menembak, gimana cara jin Anda. Maka Anda katakan tadi, oleh Yang karena itu disembah bagaimana Anda oleh menjelaskan umat itu Islam supaya Anda ngerti apa adalah yang Anda hakikat uraikan. yang maha suci, maha jadi siang tinggi. bolong, bro. Sedangkan yang disembah Ferguson Jelaskan adalah dulu arahnya kemana makhluk menembak, cara Anda terkutuk. menembak Tuhan Anda. Supaya jangan retorika dan Anda uraikan itu semuanya tidak ada. Maka saya katakan dengan Anda, kalau ada kebenaran yang Anda uraikan, bisa jadi saya nanti Coba naikkan menjadi Paulus atau ke sini mungkin biar saya diskusi dengan Paulus. Kamu tidak ada ilmu, diam kau Ferguson. Homang. Diam Homang. Saya Kamu bicara. cebok aja dulu Diam, air Homang. 1 sendok. Nah, kan udah mulai kamu menjadi kata-katamu Kan dan kita bahas kata-katamu. tentang kemuliaan Tuhan, malah bahas tata cara beribadah. Iya. Dari mana kau tentang kemuliaan Tuhan Anda kalau nggak kau ngerti cara menembak Tuhanmu? Cara menembak Tuhanmu kau nggak ngerti. Sudah bau tanah, sedikit lagi meninggal dunia. Kok begini cara diskusinya? Kita sedang Karena membahas begitulah. tentang hakikat sembahan. Homang, hakikat Homang mungkin barangkali nggak ngerti apapun Anda tentang. Tuhanmu itu yang Cara kau sembah menembak. itu makhluk terkutuk. Itu yang kau bahas.
Caramu menyembah Tuhanmu, gimana cara Anda menyembah Kenapa Tuhanmu cara supaya beribadah? Anda Kenapa ngerti cara dan menyembah? tahu? Kenapa cara menyembah? Hidupmu aja dan uraianmu tentang hidup Anda pun nggak ngerti, tapi Anda Kenapa datang kepada begitu? orang lain, Hidupmu, datang hidupmu, kepada sesama. hidupmu. Mengapa Kenapa kamu bahas tidak bisa hidupku? hidup tanpa Bibel, tanpa Alkitab tidak bisa kamu Kenapa hidup? bahas hidupku? Hei, manusia terkutuk. Tergusuk. Coba. Yang kita bahas ini Bagaimana? hakikat sembahan. Homang, jelaskan dulu cara Anda menyembah Tuhan Kenapa Anda. cara menyembah tuyul? Yang Cara dibahas ini menyembah Anda, adalah kuntilanak. yang disembah ini yang kita bahas. Caramu bukan menyembah Tuhanmu. caranya. Bukan caranya, tapi yang disembah ini antara Kamu sembahan sholat yang- 5 waktu atau Iya, apa? Ada iya. jelaskan dulu. Bagaimana jin itu? Jin itu sholat atau gimana? Atau puasa atau gimana? Coba jelaskan. Hai. Ketawa kau dalam penderitaanmu. Coba, woi. Yang dibahas ini Tuhan yang mulia dengan Tuhan yang terkutuk. Bukan bahas cara menyembah Pak Pipo. Ferguson. Bagaimana cara Anda mengatakan itu yang mulia Tuhan Anda sementara Anda tidak mengenal cara menyembah Tuhanmu pun kau nggak ngerti. Yang disembah yang kita bahas, sembahan kita, bro. Kami sembahan kami Iya, mulia. justru itu cara menyembah Sembahanmu Tuhanmu. kutuk. Bagaimana cara Anda menyembah Tuhan Anda? Saya akan nanti menyembah Tuhan saya. Kenapa yang dibahas cara menyembah? Gimana cara Anda ini? Kalau saya katakan kayak kamu nggak tamat, kau barangkali kau bocor. Hancur Kristen, hancur. Yang Hidupmu dibahas yang hancur, ini berantakan. adalah sembahan. Secara mana dan uraianmu itu apa? Caramu menyembah Tuhanmu gimana caranya? Cara menyembah. Apa kamu sholat 5 waktu atau naik haji atau apa? Jelaskan dulu. Bukan supaya cara mengerti apa menyembah makna yang di kita dalam kemuliaan bahas, Pak Tuhanmu. Pipo. Pak Pipo bukan cara. Dari mana kau cara tahu kalau menyembah. nggak mengerti kau cara menyembah? Bagaimana kamu katakan Tuhan mulia? Mulia di Yang mana? dibahas ini sembahan kita. Sembahan Anda kan terkutuk. Anda Jangan malu kan? kamu terlalu picit dan kerdil jadi penderitaanmu, bicaramu penderitaanmu jadinya. Malu nih. Tuhannya terkutuk. Jangan Makanya Anda nggak uraikan mau sesuatu dibahas. tanpa ada tahu maknanya, tanpa ada retorika di dalam itu. Maka saya katakan kepada Anda, kamu itu menangis deh kau dia penderitaanmu dong. Apa? Komang, Juma. Kasihan deh lo. Jadi Pak Pipo sekarang sudah sadar Bukan. kalau selama ini menyembah makhluk terkutuk. Anda cara menyembah itu gimana cara Anda menyembah? Menyembah retorika menyembah hantu, menyembah apa? Coba jelas. Kenapa jadi cara menyembah yang dibahas? Ya, bagaimana cara Anda menguraikan kemuliaan Tuhanmu? Cara Mau menyembah pun seperti kau nggak ngerti, apapun nggak tahu. cara menyembah itu urusan belakang. Yang jadi masalah ini sembahan Nggak ada kita urusan itu lain. apa? Dan sesembahanmu dan kamu cara menyembah baru kamu katakan Tuhan. Oh nggak Anda bisa. mulia. Cara Bagaimana menyembah cara itu mengatakan? urusan belakang. Yang kita bahas ini Harus siapa bisa, yang nggak bisa. Makanya retorika Yang dan kamu meskipun bayang-bayang secara caramu menyembah emosional. dengan tari Kamu balet, mimpi di siang joget bolong, tidak tahu bebek. mana, tidak mengerti Kalau barangkali, yang kau sembah maka itu hidupmu setan ya berantakan. percuma. Homang. Percuma, Ya. kalaupun kau tari balet, Bukan percuma. pakai daster sepatu futsal, kau nari balet di mimbar gereja sekalipun, Makanya kalau kau kamu sembah itu jelaskan setan cara Anda percuma. menyembah Tuhan Anda. Percuma, Apa manfaatnya di dalam percuma hidupmu? bahas cara ibadah Apa kalau manfaatnya yang di dalam diibadahi Tuhan setan. Anda? Bagaimana cara Tuhan Anda menerima sesembahanmu? Percuma Bagaimana Anda bahas menerima cara ibadah berkat dari kalau yang kamu sesembahanmu? sembah itu setan, makhluk Maka itu terkutuk. dengan demikian ditentukan malah dia itu mulia dari Hong Kong. Kalau Anda mari ngerti kita bahas cara itu. Anda menyembah. Bukan Coba. dari caranya kita menyembah, dari Jadi sosoknya dari mana kau mengenal yang Tuhanmu kita kalau sembah nggak ini bisa dari kamu uraikan di hakikatnya. dalam menyembah Tuhanmu? Kamu mau menyembah Gimana cara sosok, menyembah kalau Tuhanmu? kami menyembah hakikat pencipta. Mau sosok, mau apapun ini caramu menyembah Hakikat Tuhanmu. pencipta kami itu maha suci, Tidak sedangkan kuciptakan Tuhanmu jin dan terkutuk. setan. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya menyembah. Cara Anda menyembah, cara jin Sekarang menyembah. Coba beda tidak, sama tidak antara terkutuk dengan mulia, sama nggak? jelaskan dulu cara Anda menyembah, cara setan, cara jin menyembah. Ferguson, Ayat itu Ferguson. mengatakan tidak kuciptakan. Ferguson Coba, weh. mencret di komal sendiri. Kanlah kau cerdas-cerdas, ya nggak ada cerdas dari dulu dari sampai sekarang. Halusinasi, retorika, Naikkan nafsumu Kristen yang lain, Pak penderitaanmu, Pipo. nafsumu Pak Pipo. yang bicara, bukan uraianmu menjadi edukasi kepada orang lain. Pak Pipo, naikkan Hanya Kristen lain. manusia-manusia
Kalau saya katakan kurang mengerti tentang hidupnya, Pak Anda Pipo. bisa mendengar Anda. Pak Pipo, naikkan Kristen lain. Kamu duduk aja sendiri di situ sambil cari kutu. Naikkan Diam Kristen kamu yang dulu, lain. diam kamu, diam Iya, diam naikkan kamu dulu. Kristen yang Maka lain. Iya, cara iya. Anda menembak, Iya. gimana cara Anda menembak, bagaimana cara jin menembak? Coba Anda jelaskan dari dua sisi ini. Naikkan, Supaya kemudian Anda uraikan naikkan tadi, Kristen yang bisa lain, Pak jelas. Pipo. Pak Pipo. Kamu nangis Bombay, kamu nangis Bombay, kena belender. Naikkan karena Kena kamu tidak belender sanggup kau. membahas Tuhanmu Kena yang belender terkutuk kau. itu. Woi, jelaskan dulu cara Anda menembak Tuhan Anda. Pak Pipo Jelaskan. tidak bisa membantah kalau Pak Pipo Mulai kamu, maka saya katakan kamu bayi, masih umur 2 tahun, bocil dan kerdil barangkali. makhluk Picik dan kerdil tidak bisa terkutuk nauraikan. yang disembah Pak Pipo. Kau pelihara Pak Pipo pemikiran tidak picik dan bisa kerdil itu di dalam hidup Anda. bantah. Pak Anda Pipo jelaskan ini cara cuma Anda modal menembak Tuhan mulut Anda. lebar. Karena Anda katakan tadi cara Tidak menembak. bisa Bagaimana cara menembak itu? narasi Makna Bible. menembak di dalam hidup Anda. Bagaimana cara Anda secara Narasi hidup Anda yang manusia Bible-nya yang bermoral. mengatakan Supaya Anda mengerti tentang cara menembak. Kristus Coba Anda jelaskan mati cara menembak. dengan jalan kutu. Cara menembak gimana cara Anda? Apa jongkok, Satu-satunya didik, jongkok, didik, sembahan apa yang gimana? Coba. mati terkutuk hanya sembahannya Pak Pipo. Pak Nggak Pipo, lebih dari anak kecil kau si ini. gendut lucu, perut tambun menyembah makhluk terkutuk. Uraian-uraian tidak bermakna Anda katakan karena Anda ketakutan barangkali. Anda Dan jantungan tidak pikiran dan kamu sanggup tidak selaras membelanya, lagi. tak sanggup Bagaimana cara Anda menembak? malunya sampai Minimal ke kisi-kisinya. ubun-ubun, sampai dia bahas cara menyembah. Anda gak level saya bicara tentang Pak ketuhanan Pipo sebenarnya gak malam level saya Anda. petimuna mapon Itulah Anda berbicara. otakna Murahan. maloang Omang, murahan namanya. mak bau sebu Cara moral Anda adalah murahan. Anda uraikan sesuatu tidak tahu dan tidak mengerti. Pak Maka Pipo, retorika. Terlalu banyak Anda mengutarakan di dalam komik atau dongeng yang Anda baca mungkin barangkali Timuna yang Anda hidup Anda seperti itu. maloang pada siseng baskom. Ditanya apa, jawaban apa, bahas tentang kemuliaan Tuhan, bahas cara ibadah. Dari mana Anda tahu kemuliaan Tuhan Anda kalau nggak ngerti Anda menembaknya? Papi Cara menembak gimana cara Timuna menembak? mak bau sebung. Omang. Mana cara Diajak Anda itu? membahas kemuliaan Tuhan, malah bahas cara ibadah. Itulah Pak Pipo karena kebanyakan joget di hari Minggu. Hai. Bagaimana cara Anda menembak Tuhanmu? Pak Pipo naikkan Kristen yang lain, Pak Pipo. Tidak kuciptakan jin dan manusia. Pak Pipo bikin teh hanya aja, Pak menembak. Pipo bikin teh. Hanya Panaskan menembak. air, habis itu cuci mulut. Hanya Pakai menembak. Caramu menembak Tuhan Anda, cara jin menembak Tuhan Anda. Apa jangan-jangan kamu jinnya Allahu Akbar, atau jin itu Masya jadi Allah, manusia? Masya Allah. Coba Anda jelaskan. Coba Anda Yesus jelaskan, bro. menyembah dengan cara sujud. Kami juga sujud. Hanya Kenapa Kristen hidup yang Anda tidak bisa kamu Kristen yang hidup di dalam menyembah dengan apa yang cara Anda tidak hidupkan? roll depan, roll belakang. Bukan Dari itu dulu yang Anda sedang itu kita bahas. menjadi kafir. Namanya Pak Pipo. kafir seperti itu kalau kau nggak ngerti tentang kafir. Pak Pipo, kamu bukan itu menangkap yang Tuhan. sedang kita bahas, Pak Pipo. Karena kamu tidak mengerti dan makna di dalam menembahan. Anda katakan menembak itu cara menembak Anda itu bagaimana menembak Tuhan Anda. Bagaimana jin menembak jin itu menembak Tuhan Anda. Ferguson hari tidak ini kuciptakan tersiksa. jin dan manusia hanya untuk menembak. Anda jelaskan. Jelaskan dulu. Ferguson menderita hari ini kita buat. Ketawa kamu dalam penderitaanmu. Terlalu picik dan kerdil. Bagaimana Pak Pipo, Kebohongan apa penipuan Pak yang Pipo kau sudah pelihara sadar datang kalau kepada selama ini ayat-ayat menyembah di makhluk dalam terkutuk? Alkitab. Pak Pipo sudah Maka sadar dengan kalau kata selama ini dengan menyembah makhluk saya terkutuk? Anda itu antara langit dengan bumi Anda dengan saya cara pembicaraan di dalam diskusi tentang firman Tuhan. Anda tidak mengetahui apa itu. Bagaimana Pak Pipo? Apakah Pak Pipo sudah sadar kalau menyembah makhluk terkutuk?
Begini Homang, Anda itu berbicara hanya narasi dan itu retorika. Anda menghayal secara halus. Bukan, itu bukan retorika, itu dalil. Galatia 3 Kasihan nomor saya 13. Nah, coba. Terkutuklah Kristus Cara Anda yang mati menyembah- di atas tiang salib. Cara Anda menyembah Tuhanmu, bagaimana Kok cara lah- Anda menyembahnya? Hei, kenapa lari cara menyembah? Mau cara Anda menyembah Ketawamu, bagus. penderitaanmu. Cara Anda Dari menyembah mana Anda itu tahu cantik. itu Anda itu Tuhan cara Anda Anda itu menyembah mulia? itu Kalau nggak bisa Anda tertib. jelaskan, Ya. tidak mengerti Tapi tidak kalau yang makna di Anda dalam sembah menyembah yang itu Anda iblis, uraikan. ya percuma. Nggak ada lebih dari bocil kecil Anda ini anak-anak. Coba Silakan coba Anda itu teman-teman sekolah di TK dulu lah, tap supaya layarnya Anda cerdas. teman-teman Papi Pus Nggak ada supaya cerdas. kuat. Nggak ada dan cerdas supaya Anda pendeta dari bisa dulu naik sampai ke sini. sekarang. Teman-teman Muslim di tap-tap Di layarnya Zoom Anda. supaya kuat Di Zoom normalnya Anda terguso, 2 kali kita 3 kali kita jumpa di Zoom Anda waktu itu adalah supaya Pak nangis pendeta Bombay. bisa naik ke sini termasuk Ini pendeta komal saya ini Sion supaya for edukasi Yehuda. ada. Tolong tap-tap Ini sudah 1 minggu lebih saya tunggu dia. Yang kredit dan pici ini mau saya blender dulu ini atau nangis Bombay saya buat saya katakan. Kenapa kau gila? Ditanya apa, jawabnya apa? Papipo, kenapa kau stres? Ditanya Tuhan, bahas cara ibadah. Papipo, Bangga dalam merayon. masihkah kau Makanya sehat? Kau Lawak-lawak lagu ditanya, kuraukan ternyata tolong kamu tidak dijawab. mampu. Lalu kau arahkan Papipo, kemana-mana. kalau bahas Tuhan, tolong jangan bahas yang lain. Dari mana kamu tahu Anda Apa, katakan Pipo? mulia Tuhan Anda? Cara Sadarlah, menyembah Tuhan Anda pun Pipo. kau nggak ngerti. Selama ini nyembah terkutuk. Murahan lah Anda sadarlah katakan. Maka Papipo. kalau boleh, Jangan Homang, menyembah jangan Anda banyak makhluk makan terkutuk. jomberan, karena Anda minum jomberan barangkali. La 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 Jomberan la jadi la semua. la 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 penyembah terkutuk. La 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 Papipo, la 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 Ferguso, besar kepala, kecil otaknya. Kita sedang bahas Tuhan mulia versus Tuhan terkutuk. Lari ya Dari ke mana cara Anda tahu ibadah. mulia? Kalau nggak ngerti Anda menguraikan tentang sesembahan Anda, bagaimana cara Anda Saya menyembah? sudah Dari mana Anda menjelaskan simpulkan itu mulia? sembahan saya Apa yang Anda jelaskan? Coba. Subhanahu Iya, wa ta'ala. caramu menyembah Tuhanmu, caramu menyembah Tuhanmu Bukan gimana? cara menyembah yang dibahas. Dari Kalau mana cara kamu kenal menyembah Tuhanmu yang kalau nggak dibahas, ngerti kamu cara menyembah secara cara hidupmu, menyembah rakyatmu, yang dan edukasi. dibahas, Cara maka pikiranmu, cara jangan menyembah hatimu. kami itu sama seperti Yesus dungu. menyembah. Jangan dunga malah. Sedangkan kalian itu tidak sama menyembah cara Coba menyembah yang cara Yesus Anda lakukan. tidak kuciptakan Nggak jin usah, dan nggak usah kamu lari manusia ke hanya sana. menyembah. Tidak Coba Anda usah jelaskan, kamu paparkan membahas apa di dalam itu secara Tidak makna perlu. dan uraian Nggak Anda. nggak ada. Jangan kau jadikan ke sana. Kalau Anda Ferguson. katakan tidak perlu berarti Anda tidak mengenal Tuhan Anda, tidak mengerti siapa Tuhan yang Anda saya maha muliakan. mulia. Tuhan saya suci. Tuhan saya maha tinggi. Maha mulia hanya ucapanmu, maka dengan kata Itu fakta. lain, Faktanya dia songormu tidak dan terkutuk. narasimu Faktanya yang Anda tidak uraikan, terkutuk. maka kamu tidur di siang bolong, uraianmu itu Anda tidak bermakna, menyembah tidak ada makhluk artinya. terkutuk. Itu fakta. Karena kamu Ferguson. tidak mengenal Tuhan Anda barangkali, lalu Anda tidak tahu bagaimana cara menyembah. Ini cara menyembah pula yang dibahasnya. Aduh. Coba naikkan Kristen yang lain, Pak Pipo. Silakan. Saya tunggu. Sebelum Anda saya turun. Kau takut? Iya, Kau saya takut ikut gila kayak Anda. Silakan naikkan yang lain. Akan. Udah angkat bendera kamu, biasanya kan orang lain. Angkat bendera Iya. saya Pipo, bagi Bapak saya nggak bisa bilang. Saya angkat bendera Ngomong, Pak Kak. Pipo. Saya tidak mau kemudian terkontaminasi dengan kegilaan saudara. Naikkan yang lain, silakan. Bukan begitu baru saya tertutup. Udah. Biar saya Lalu naikkan, apa? saya yang relevan dan kita akan tertib. Saya Pak Pipo Kan angkat kita bendera, saya tidak membahas sanggup tentang diskusi Tuhan dengan Pak Pipo. mulia versus Tuhan Udah terkutuk. ke 4 kali ini. Sebelum di TikTok, di Komal pun dulu kamu memang udah nangis bomba beberapa kali, tapi kamu pun coba. Iya, Udah saya katakan nangis Anda tidak Bombay, dipercaya. iya. Karena saya tidak ingin terjangkit penyakit Saya Anda akan yang bendera. gila. Saya akan bendera Pak Pipo, saya tidak sanggup bicara dengan diskusi. Anda. Saya Silakan. angkat Biar saya bendera Pak Pipo. Saya tidak sanggup melihat kegilaan saudara. Dah, naikkan yang lain. Naikkan cepat.
sebelum Anda saya turun. Jangan kau pelihara kebohongan dan penipuan secara hidupmu Kau berbicara. pelihara lagi kau ini. Lama-lama ku robek juga mulut kau, Pipo. Udah ku bilang saya angkat bendera. Dengan kata lain, saya tidak uraianmu sanggup dan melawan kamu karena kata-katamu. kamu begitu sempurna. Karena Keilmuannya. uraian dan kata-katamu akan menghantam hidupmu. Kata-katamu Terserahlah, itu, uraianmu terserahlah, itu Pak Pipo, menjadi itu terserah, beban cara terserah. memori dan pikiranmu. Terserah, suka-suka kau aja lah. Coba. Naikkan yang lain, cepat. Saya tidak bisa Pak Pipo bicara diskusi dengan Bapak karena saya tidak sanggup. Hanya Oke, itu saya saya tidak sanggup Pak Ferguso karena saya tidak sanggup menghadapi manusia kucluk seperti Anda, mulut lebar tapi otak kecil. Silakan. Naikkan yang lain. Baguslah, Anda kuraikan itu, Anda kan manusia. Nah, Anda apa sih maunya? Naikkan Kristen yang lain. Mengaku dulu Anda dengan saya. Kalau tidak mengaku, Aku tidak akan saya. Tapi kalau mengaku, saya naikkan. mengaku kalah dari Papipo. Papipo pintar ngeyel. Papipo Lelucon yang pintar Anda harapkan menolong Anda. melarikan tema. Ngomong-ngomong yang tidak bermakna, kebohongan dan Papipo retorika menolong hidup pintar Anda. merepet tapi tak ada ilmunya. Kalimat-kalimat murahan Anda uraikan Sudah, secara sudah, hidup naikkan, Anda. naikkan, Kasihan saya naikkan dengar. cepat. Naikkan cepat yang lain. Anda angkat bendera. Saya angkat bendera, saya tidak sanggup menghadapi Papipo. Karena Papipo Benar. 100% manusia, 100% monyet. Naikkan cepat yang lain. Ayo cepat. Kurang apa lagi? Saya sudah menyatakan banyak hal tentang Papipo. Silakan. Sebelum saya kick Anda, cepat. Anda adalah manusia yang Apalagi sih? dipertanyakan. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Semua keinginannya sudah diikutin. Apalagi? Angkat bendera, menyerah, kalah, semua sudah kuikutin. Apalagi Pak? Kurang apa lagi saya ini ikutin Bapak maunya? Lo kok jadi... Anda berhadapan dengan saya dengan kebenaran. Ingat. Iya, kebenaran. Bisa Silakan saya benar. gas Anda. Ya, Bisa silakan. saya lumat Anda dengan kalimat-kalimat Alamak. dan tujuan-tujuan Bagaimana sebelum- Anda bisa melumat saya? Gigi Anda sudah tak ada. supaya Anda memahami apa yang Anda katakan. Maka dengan kata lain, Anda tidak bisa sanggup menguraikan tentang kesembahan Anda. Maka kalau Anda jujur, saya Apa hargai sih Anda. ini orang? Dan jangan kau bicara Yang kita kepercayaan bahas ini kecil. tentang Tuhan yang mulia, Rigid dan mulia kerdil. versus Tuhan penderitaan terkutuk. yang secara di dalam penderitaan Ferguson. kamu jelaskan tentang hidupmu karena dari uraianmu Ferguson. tidak ada makna, tidak ada sesuatu yang terbaik. Ferguson yang kita bahas ini Tuhan mulia versus Tuhan terkutuk. Dari mana mulia kalau nggak ngerti kamu cara menyembahmu? Mulia-mulia apa? Mulia dari Hongkong kan nggak bisa juga. Alamak, itu lagi. Papipo yang ganteng, kenapa kamu tantrum? Bukankah kamu itu anak-anak dewa Theos? Dan di dalam dirimu ada... Pak, silakan Mbak Tata lah yang bagusan ini mbaknya kok lucu. Oh ini ada Assalamualaikum Bunda. Gurunda ini. More, Bapak ada guru. 1, 2, 3, 4 lawan saya, silakan. Alhamdulillah udah Gurunda ada. Bang Juma udah datang tuh. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daengku gurunda. Ya, Masya Allah. Baik, boleh saya bernarasi lebih dulu? Boleh lah. Bernarasi maki. Iya, Masya Allah. Jadi kalau di dalam Islam itu disampaikan kemudian kepada umat Islam ini, kalau kaidah ibadah, ajaran di Islam, itulah ajaran yang menjadi cerminan ajaran para nabi sebelumnya. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya Islam ini satu kaidah yang sudah diajarkan oleh para nabi kepada keturunannya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya, Allah menceritakan bagaimana
ketika Allah menyatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Aslamtu li rabbil alamin. Jawabannya, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Aslim, kata Allah. Saya berserah diri, kata Nabi Ibrahim. Jadi berserah diri ini melepaskan segala pemikiran tentang duniawi, lalu dengan niat untuk bersujud, merendahkan diri di hadapan pencipta dengan gerakan tubuh. Gerakan tubuhnya itu menundukkan diri, merendahkan diri setinggi-tingginya. Orang kalau tangannya, kakinya yang ditampar pakai tapak, maka orang itu belum merasa terhina. Dadanya yang ditepuk pakai tapak tangan tidak terhina. Tapi ketika wajah yang ditampar, kemudian itulah tempat yang paling terhina bagi manusia. Kenapa? Karena kehormatan manusia itu terletak pada wajahnya. Islam dari sejak Nabi Adam alaihissalam perintah sujud untuk menundukkan wajah itu ke tanah. Apa yang kita miliki, harga diri yang kita miliki itu ada di wajah. Ini yang kita tundukkan ke hadapan Tuhan. Maka Nabi Ibrahim iskalalahu rabbuhu aslim. Nabi Ibrahim menerima perintah, berserah dirilah wahai engkau Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian menyatakan, aslamtu, saya berserah diri kepadamu Tuhan semesta alam. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada keturunannya termasuk anak-anak Yakub Bani Israel, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri. Jadi ajaran Islam itu punya mata rantai. Contoh Mazmur 22:27, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah ke hadapannya. Sujud menanggalkan kehormatan yang kita punya, pejabat kah dia, ya, petinggi kah dia, ketika dia berhadapan dengan Tuhannya, maka hal yang terhormat yang dia punya harus merendah serendah-rendahnya. Mazmur 86 nomor 9, segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Rabb, dan akan memuliakan namamu. Ulangan 9 nomor 25, maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya aku sujud, karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Yesaya 66 nomor 23, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang sujud beribadah di hadapan. Hari ini umat Islam ngapain? Sujud. Kalau kita lihat agama paganisme, penyembah roh-roh, mereka nggak sujud, mereka mengangkat tangan, menjoget-jogetkan tangan di atas saudara. Hubala 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 ente leheng eleheng ente. Itu yang mempraktekkan hari ini itu siapa? Jadi jelas di Islam itu kami tidak ragukan bahwa apa yang kami lakoni hari ini adalah satu prosesi ibadah yang dilakoni oleh para nabi terdahulu. Bukan masalah sujudnya Islam yang Anda harusnya bahas. Yang Anda harusnya bahas itu adalah kenapa Anda menyembah kepada sosok yang terkutuk. Sedangkan yang terkutuk itu jangankan kepada Allah, kepada Adam saja ketika diperintahkan untuk menghormat sujud kepada Adam, si terkutuk ini enggan kemudian untuk melakukan itu. Sedangkan Anda justru menyembah kepada yang enggan untuk bersujud, sampai Anda ibadah pun tak bersujud. Sedangkan Matius 26 nomor 39, Yesus menyembah Sang Pencipta dengan cara bersujud sama seperti umat Islam bersujud. Yesus bersujud, umat Islam bersujud. Islam tidak, iblis tidak mau bersujud, Kristen pun tak beribadah dalam keadaan sujud. Apakah Anda paham sampai di sini?
Iblis tidak sujud, Bisa jawab. Kristen tidak sujud. Silakan. Iya. Terima kasih Bang Juma ya. Silakan. Yang Anda sampaikan Oh ya, gitu ya. Terus? Dia nggak ngomong. Kemiut, Horas. Oh enggak ya, kirain dia ngomong. Kemiut. Oh ini, Bang Juma, saya ulangin. Ya. Bang Juma, pernyataan atau pencerahan Abang saya dukung 100%, dan itu sebenarnya kata para nabi. Jadi saya bukan menafikan, Bang, itu betul dan mengajaran. Cuman saya bilang tadi, Pak Pendeta Ance tadi ngomong menyangkut Yesus itu sujud yang kalian tiru kan. Cuman saya tanya aja tadinya kan, kira-kira sujud arah mana? Posisi dia kan di Yerusalem. Dia itu belak-belakan, tak ke kiri ke kanan, dibilang malah pindah ke Mekah lah, kiblat. Itu yang saya tanya tadi, kemana sebenarnya, selatan atau utara? Itu aja perdebatan pertama. Datang Bunda ngisi-ngisi, padahal kan kita diskusi kan. Bang Juma kan cukup bagus dalam pencerahan, dan memang saya akuin, dan memang itu sebenarnya kita harus sujud. Terus menyangkut yang jingkrak apa itu, yang nyanyi itu, saya Protestan Bang, jadi saya nggak sama mereka. Itu kan sekte, ada yang nyanyi nangis-nangis, saya enggak. Sama dengan Bang Otak itu, Bang Otak itu diakui sendiri, dia kan dari HKB, mana dia HKB jingkrak gitu Bang. Lanjut. Oke, baik saudara, thank you. Jadi ketika saudara ini mengatakan, kenapa orang-orang Israel sujud arahnya ke Baitul Maqdis, Yerusalem? Ya, itu dulu. Tapi Yesusnya mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Prosesi sujud jangan dihilangkan. Prosesi sujudnya jangan dihilangkan. Kerajaannya boleh berpindah kemana saja, tetapi prosesi ibadah penyembahan kepada Tuhannya jangan dihilangkan. Maka kalau Yesus mengatakan kerajaan Tuhan akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain, maka lihat, siapa yang menjelaskan tentang nubuat dan yang menggenapi nubuatan tersebut? Ibadah sujud. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Semua manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah kepadaku. Siapa yang menggenapi itu? Dan kerajaan Tuhan telah diambil dan diberikan kepada tempat manusia bersujud di hadapan Tuhan. Makanya Baitullah, Baitullah artinya Bait El, Bait suci, Baitullah, Bait Allah, Bait Elohim, atau kemah pertemuan, tempat yang suci, Maqdis. Nah, ini ketika diterangkan kemudian di dalam kitab saudara sendiri, Matius 21:43, kerajaan Tuhan akan diambil dan akan memperlihatkan buah dari kerajaan tersebut. Mana buah kerajaan itu? Bukankah batangnya tadi adalah sujud? Bisa jawab. Silakan. Betul Bang, dari pernyataan Abang masih nyangkut dengan itu, saya tanya juga dengan Bang Tata tadi di Matius 21 ayat 43 itu. Tapi Bang Tata nggak meneruskan ke 45-nya. Itu kan perikopnya 421 itu kan perumpamaan Bang, bukan langsung ambil kerajaan. Kedua pun masih abu-abu. Yang 43 itu kemana arahnya nggak kasih tahu, entah ke negara manakah, kemana kan nggak ada. Lanjut. Buahnya, lihat buahnya Bang. Iya, buahnya itu artinya apa? Kan itu kan Sujud. Buahnya itu Sujud. ya sujud. Tadi yang sampaikan pendeta tadi, sujud itu saya tanyakan, sujud Yesus kan ke Bethlehem, tapi Anda itu sekarang udah berubah arah gitu loh Bang. Lah kan sudah diambil kerajaan itu, sudah dialihkan. Buahnya Mana datanya, jangan. Bang? Hah? Ya Matius 21:43 tadi. Tadi Sakit. Matius 21 nomor 43. Tidak bisa dipadamkan kerajaan Yehuda itu, nggak bisa. Tapi kerajaan Yehuda yang kekal ini telah diberikan kepada bangsa lain. Lukas 1:33, Yesus ini adalah raja bagi Bani Yehuda untuk selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan, tetapi kerajaan tersebut diberikan kepada bangsa lain. Kerajaan ini jangan dihilangkan. Simbol kerajaan Yehuda itu adalah sujud.
Ya, saya paham. Setuju betul, Bang. Sangat setuju sekali saya. Betul sekali, Masya Allah. Terus? Saya tanyakan tadi, itu tadi. Abang coba baca ayat 45-nya itu loh. Matius 21, 43 dan sampai 45 bacakan dulu jelas itu. Coba Oke, saya baca. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengarkan perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudnya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang yang banyak itu menganggap dia nabi. Ini orang Farisi. Itu masuk 443. Itu kan masuk pasal 21 ayat 43 gitu loh. Iya. Bukan. Yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah tukang bangunan. Itu adalah orang-orang Farisi. Jangan Anda menyalahi dalil. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci batu yang dibuang oleh tukang bangunan? Tukang bangunan ini adalah Bani Israel. Ishak, Hagar, Sarah yang membuang kemudian batu penjuru. Tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dan diberikan kepada batu penjuru yang dibuang itu. Makanya orang Farisi berkata, imam-imam kepala berkata, perumpamaan ini kami ngerti, kami paham. Yang dimaksud mereka itu adalah kita. Orang Farisi ini akan kehilangan, imam-imam Yahudi ini akan kehilangan kerajaan dan akan diberikan kerajaan itu kepada bangsa lain. Ya, betul. Nah, itu dia poinnya. Maka kerajaan Yehuda, kerajaan Yesus jangan pernah dihilangkan. Yesus puasa, Yesus sujud, Yesus bersunat, Yesus bertauhid, Yesus ibadah hanya kepada Dia pencipta kita. Kerajaan itu jangan pernah dihapus. Jangan dialihkan menyembah kepada sosok terkutuk, jangan dialihkan kepada tidak bersunat, jangan dialihkan kepada hal-hal yang negatif yang tidak ada hubungannya dengan kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan itu identik dengan hukum. Nabi Abraham menerima hukum. Nabi Abraham menerima hukum. Seluruh keturunan Abraham harus tunduk kepada hukum. Sedangkan Kristen adalah satu sekte yang menghilangkan hukum Tuhan, lalu mereka membuat hukum sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa orang-orang Kristen ini adalah orang zalim. Coba Anda lihat saudara, ini saya bukan saya ngajarin. Ya, sharing bang. Ya, di dalam Islam kawan, di dalam Islam diterangkan kemudian ada yang disebut bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan Ramadan itu jatuhnya pada hitungan ke-9. Bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9. Coba Anda yang noise ditendang aja dulu. Yeremia 36 nomor 9. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia raja Yehuda tersebut, dalam bulan ke-9 orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan dan bagi segenap rakyat Yerusalem. Ini kerajaan Tuhan yang sedang dibangun. Orang-orang Yoyakim, raja Yehuda dan kaumnya memaklumkan puasa pada bulan 9. Bulan 9 itu jatuhnya tepat di bulan suci Ramadan. Jangan hilangkan kerajaan itu. Buah-buah kerajaan itu jangan dihilangkan. Yesusnya puasa 40 hari 40 malam. Yesusnya sujud di dalam beribadah. Yesusnya kemudian bertahanus kepada Tuhannya. Yesus seringkali kemudian dialog dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dalam Islam disebut zikrullah, zikir kepada Allah. Kerajaan itu jangan dihilangkan. Ketika orang-orang Yahudi, keturunan daripada Nabi Ishak, kemudian berbondong-bondong beribadah dengan sujud, pola kerajaan Allah jangan dihilangkan. Jangan digantikan dengan pola paganisme. Pola paganisme itu menari-nari, memuja-muja dengan tangan di atas, katapak. Itu paganisme. Mereka adalah orang-orang
Itu hari, bukan tadi. Dari itu hari. tadi aku nggak ada ngomong. Itu hari, bukan Ya tadi. udah, kalau gitu saya tanya, Yesus lahir dari mana? Dari Bunda Maria lah. Iya, dari bagian tubuh Bunda Maria yang mana dia keluarnya? Jawab. Lintas Sumatera. Dari bagian Lintas tubuh Bunda Sumatera. Maria yang mana dia keluarnya? Itu setan nih. Dari mana? Dari bagian tubuh Bunda Maria yang mana dia keluarnya? Jawab. Janganlah masa lewat telinga teman-teman. Kau keluar dari mana, Kak? Kau keluar dari mana? Kau keluar dari mana? Ya aku keluar dari kelamin orang tuaku. Kalau Yesus keluar dari mana? Nah, Sama juga Yesus. berarti aku nggak salah lah. Kau bilang pula aku menghujat. Kalau dibilang kan sama, kan kau bilang tadi kan aku sama Yesus. Baru keluar dari selangkangan. Itu Yesus keluar dari mana? Kau bilang tadi sama aku sama Yesus ya. Faruk keluar dari selangkangan. Berarti Yesus keluar dari mana? Hah? Dari mana? Sama dengan kau. Berarti aku nggak menghujat, Dinda. Yang jadi persoalan, ya sosok yang keluar dari situ, kenapa kau sembah? Kau Muhammad kenapa kau sembah? Ya siapa yang nyembah Nabi Muhammad? Di Kenapa mana kau anggap datanya? Muhammad Tuhanmu? Kau Di sembah mana Muhammad. datanya kau anggap Nabi Muhammad Tuhan? Itu Tengok, Muhammad, terangkan ya. Muhammadku, Nabi Muhammad, dengarlah Nabi terusanku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Apa Nabi. itu? Bukan sembah itu. Bukan penyembah Apa? itu. Bukan Yang penyembah mana? itu. Muhammadku, dengarlah seruhanku. Itu orang mati bersembah. Kita Oke. sembah orang hidup. Oke, kalau kayak gitu, Orang kau benar katakan surga. menyembah. Dengar dulu, Adi Rudi. Kalau kayak gitu, karena nyanyian itu kau bilang menyembah, berarti kau nyembah Pulau Samosir. Orang Batak nyanyi Pulau Samosir do, halo aku Samosir do. Nyembah Pulau Samosir kau. Berarti kau nyembah anakmu juga, anak perempuanmu, ya kan? Baru hasiatku. Coba nyanyi sekali-kali, Le. Coba nyanyi sekali-kali, Le. Sekali-kali. Nyembah anakmu. Coba, Le, sekali-kali, Le. Sekali-kali. Sekali-kali. Gak tahu aku lagi sekali-kali. Kayak mana? Gak tahu aku lagi sekali-kali. Seru banget itu. Air rock. Dari Bang Fahmin Rock. Terus kau berarti nyembah mamakmu juga, kan? Ada lagu Batak yang nyanyi, yang lagunya gini. Hinang, sabotol naik nambaro. Hinang, penyi tubuh, sabotol naik nambaro. Hinang, hinang, sabotol naik nambaro. Satu nalo mati. Satu nalau mate sabotol naik. Berarti kau nyembah mamakmu. Berarti kau juga nyembah bapakmu. Aman. Bomaho tunipiki setokin pita. Sabotol naik nambro. Satu nalau mate nambro. Umat Islam ketika bernyanyi Muhammadku nggak ada kata-kata sabotol naik, nggak ada. Kalau kalian improvisasinya sabotol naik. Kalau kau modal framingnya begitu, kau katakan menyembah, ya kan? Berarti kau menyembah para pahlawan juga dengan seluruh nyembah pahlawan kan? Mana? Banyak kali sesembahanmu kan? Makanya jangan framing kau. Uri, jelas celana kau kan? Aku bilang tadi sama kau, kalau kau keluar rumah pakai pempes. Uri, menang profil tiang jemuran aja kau. Oke, next. Pasien berikutnya. Saya turun dulu. Bang Baruk, assalamualaikum. Nah, baru aku nyanyi. Tunggu sih aku nyanyi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Baruk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alainan pengitubu
hei sebotol naidang barang. Biha mainan helenang sebotol. Muhammadku di kedai tua nggak ada itu. Nah, kalau ada itu kena dolto dia Ustaz, kena dolto. Gak usah Ustaz ya, aku aja mendengar kayak gitu kena dolto dia. Aku pernah teman-teman di suatu tempat aku lagi makan sama istriku. Jadi ada pengamen nyanyi lagu apa ya? Lagu Ali. Rabbana atina, lagu itu dia. Aku datangi pengamennya, aku bisikkan. Stop. Kau jangan nyanyikan lagu itu lagi di sini, aku bilang. Stop, aku bilang. Karena kan itu tertulis itu dalam Al-Quran. Jangan di sini kau nyanyikan, aku bilang. Kenapa bang, kata dia. Stop. Ku salamkan memang uang 10.000. Pulang kau, aku bilang. Kalau diteruskannya lagi, kata pok. Nggak cocok gitu loh. Kalau kau pun menyanyikan, jangan kau mengamen dengan lagu itu. Rabbana atina, itu ayat Quran itu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ayat Quran itu. Ya. Jangan kau nyanyikan seperti itu. Setelah itu dia datang dia, kenapa bang? Itu ayat Quran. Kau muslim nggak? Muslim bang. Itu ayat Quran. Kau bikin ngamen di tengah kayak gini. Kalau ada non muslim mendengarkannya, bagaimana? Aku bilang. Ya juga bang, ya udah pulanglah kau. Ya udah bang, pulang aku bang. Tambah goceng lagi bisa bang? Tambah goceng lagi bisa bang? Ini nggak apa-apa kita tambah goceng lagi daripada kita tokok dia. Gitu. Kami umat muslim akan berupaya menjaga kemuliaan dari agama kami. Beda sama kalian. Qala fa bima aghwaytani la'qudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim wa an syama'ilihim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati banyak mereka bersyukur. Al-A'raf ayat 16-17. Jalan hidup manusia adalah jalan yang tidak pernah mulus dalam banyak artian dan penafsiran, terutama dalam jalan menuju Tuhannya. Ada iblis dan bala tentaranya yang selalu mengincar dari segala penjuru dan bersiap menyerang, menjauhkannya dari jalan lurus yang benar. Semuanya bermula dari kejadian pasca penolakan iblis bersujud kepada Adam alaihissalam, yang menjadi titik tolak permusuhan abadi antara makhluk terlaknat itu dan manusia. Dengan sombong dan angkuhnya, iblis laknatullah alaih mendeklarasikan perang dan misi penyesatan abadi. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bima aghwaytani la'qudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim an syama'ilihim wala tajidu aktaruhum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Surat Al-A'raf 16-17.